Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Bekas Sekretaris Umum FPI Munarman divonis 3 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun. Munarman juga dinilai hanya menyembunyikan informasi aktivitas teroris, namun dinyatakan tidak terlibat langsung. Kami akan langsung membahasnya bersama pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam, Zakia. Baik, Mas Ridwan, kalau kita melihat vonis dari hakim 3 tahun, begitu ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Bagaimana Anda melihat vonis ini? Apakah sudah sesuai? Yang pertama tentu harus kita hormati ya pendapat dari majelis hakim, karena itu dakwanya berlapis ya. Itu ada dakwaan primer, sekunder, dan yang ketiga, dakwaan ketiga. Yang menurut majelis hakim terbukti itu yang dakwaan ketiga. Ya, ini menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Jadi saya kira ya kita patuh proses hukum saja, kita ikuti proses hukum yang masih berjalan, karena saya dengar juga dari pihak Pak Munarman juga mengajukan banding kalau nggak salah, dan jaksa juga menyatakan pikir-pikir dengan vonis itu. Tapi untuk kasus terorisme bisa dikatakan vonis ini ringan begitu Mas Ridwan dibandingkan dengan kasus-kasus terorisme lain. Apakah menurut Anda ini memang adil begitu Mas? Ya, ringan atau tidak itu tidak bisa dalam menggunakan parameter di luar pengadilan ya. Bagi kita yang orang bebas mungkin nggak akan bisa membayangkan, tapi bagi Pak Munarman yang divonis 3 tahun tentu itu juga berat. Jadi ini kita saya kira jangan terjebak pada angka-angka vonis, akan tetapi konstruksi hukumnya, yakni bagaimana hakim menyatakan bahwa Pak Munarman terbukti dalam hal ini menyembunyikan data informasi terorisme, karena itu kemudian divonis dengan vonis yang sudah jatuh itu. Oke, artinya Anda melihat apakah vonis ini akan menjadi presiden yang baik atau buruk dalam kasus terorisme, Mas Ridwan? Dalam konteks terorisme itu selalu berdasarkan bukti ya. Inilah mengapa dari awal ketika saya misalnya bersama teman-teman berdiskusi, termasuk juga di Metro TV, saya selalu menganjurkan agar kita pantau proses pengadilan. Karena pengadilan di Indonesia ini menarik, unik. Pengadilan terorisme di Indonesia ini terbuka. Jadi bisa dilihat, bisa disimak oleh siapapun. Berbeda dengan beberapa negara lain seperti negara-negara di Timur Tengah yang sangat-sangat tertutup. Jadi saya kira ini kita tetap harus ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan, Zakia. Diikuti dan diawasi begitu, Mas Munarman. Tetapi kalau kita melihat begitu, ini kan sebenarnya kalau dalam aksi terorisme memang memiliki peran masing-masing. Nah, kalau di sini dikatakan, Mas, bahwa Munarman hanya dikatakan menyembunyikan informasi, tidak terlibat langsung. Inilah atau salah satu alasan mungkin kenapa apa yang akhirnya membuat hakim memvonis ringan. Tetapi apakah memang demikian dalam aksi terorisme? Siapa yang kemudian terlibat langsung, siapa yang kemudian hanya memberikan informasi, ini memiliki kadar vonis yang memang menurut Anda harusnya berbeda atau harusnya sama begitu di mata hukum? Ya, perdebatan ini lama dan panjang dalam proses revisi Undang-Undang Terorisme. Pada saat itu, pada saat proses perdebatan itu banyak yang berharap bahwa ini kan sama saja, harusnya dihukum sama. Tetapi nyatanya pada proses yang berjalan di DPR, akhirnya terbentuk pasal-pasal yang sekarang berbunyi seperti itu. Artinya ada perbedaan tingkat hukuman. Ada yang seumur hidup, ada yang 10 tahun, ada yang 10 tahun, dan juga ada yang lebih rendah dari itu. Ya, ini sudah satu proses yang dilalui secara hukum di proses undang-undang ini dilalui di DPR. Jadi saya kira kita hormati itu.
Oke, artinya kita hanya bisa menghormati hukum dan menunggu undang-undang bisa segera direvisi begitu, Mas Ridwan. Tidak ada jalan lain. Ya, proses hukum terorisme di Indonesia ini termasuk yang paling baik ya. Kita susah mencari bandingannya negara lain, satu proses yang benar-benar terbuka seperti di Indonesia. Dari awal banyak yang bilang bahwa kasus Pak Munarwan ini rekayasa, kemudian kasus ini dibuat-buat dan sebagainya. Tetapi proses hukum kan menyatakan bahwa dia ternyata memang terbukti dan kemudian divonis oleh majelis hakim sejak 3 tahun bersalah dan pidana 3 tahun. Oke. Jadi saya kira ini menjadi adil ketika kita melihat rangkaian proses persidangan ini, dan kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak puas, tentu ada mekanisme banding yang sedang berjalan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti ini karena juga jaksa penuntut umum mengajukan banding, kemudian dari pihak Munarman juga mengajukan banding. Kita akan lihat seperti apa nanti kelanjutannya. Terima kasih pengamat terorisme Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.